Halo bosku, jumpa lagi bersama si Akang Ganteng ya. Thank you, salam sehat untuk kita, salam sukses ya. Semoga rezekinya dilancarkan. Yang lagi sakit, semoga disembuhkan bosku ya. Yang mencari pekerjaan, semoga mendapat pekerjaan ya. Untuk apa yang kita inginkan, mungkin bila tahun ini tidak tercapai, nanti tahun depan semoga tercapai ya. Di sini kita mau sedikit sharing eh banyak yang beli ke saya itu rata-rata ibu-ibu ya, rata-rata itu para bunda. Nah, di sini ada yang sumbu pendek, ada yang sumbu panjang. Saya akan sharing sedikit. Mungkin rekan-rekan bisa baca ada komen baru-baru ini ya, yang atas nama @kucing ya. Kang, ya udah dong, kalau barangnya nggak sampai saya anggap sodako. Kalau barangnya nggak dikirim saya anggap sodako. Entah apa itu, saya lihat ya di apa di komennya itu. Saya nggak akan hapus ya, itu saya akan nggak saya tidak akan menghapus dia apa komennya itu, biar dia malu sendiri dengan komennya ya. Itu gimana barang saya kok nggak belum dikirim, Kang? Kalau barang saya belum sampai. Jangan asal main blok dong. Ya udah, kalau barang saya nggak dikirim saya anggap apa katanya, zakat ya, atau saya anggap eh, sodako katanya ya. Justru saya teh, aduh, makanya jadi lebih baik di sini kita bareng-bareng sama-sama belajar. Kalau bisa kita itu mempunyai sumbu yang panjang, artinya itu kita selalu berpikir positif ya, kita selalu berpikir positif ya. Saya tidak membela diri, tidak ya, yang namanya manusia berprasangka atau berpola pikir saya tidak bisa paksakan ya. Ada manusia yang berpola pikirnya itu cetek, ada yang manusia berpola pikirnya itu luas, ada ya. Nah, kronologisnya di sini bos ya, kita akan ceritakan ya, saya tidak akan menghapus komentar dia. Nah, nih jadi dia itu ngefix di konten kemarin tas. Nah, tas yang ini dia fix, ini kan harga 20.000 ya. Nah, dia transfer dong 20.000 ini. Nah, udah dia transfer ya kan. Berarti kan COD toh ya. Barang sudah saya kirim, barang saya sudah kirim. Alamatnya sudah ada dong di saya toh. Dia itu sudah pernah pesen sebelumnya di saya gitu. Dan memang eh, rada-rada kurang bersahabat sih komunikasinya ya. Jadi namanya juga ibu-ibu atau gimana, saya kurang tahu ya gimana pola pikir. Nah, terus hmm, di sini dia ini cerita sharing kita ya. Jadi kita pengalaman. Jadi supaya apa? Supaya di dalam situasi apapun kita itu selalu berpikiran positif ya. Jangan terlalu berburuk sangka. Mungkin tidak di sini tapi di lain kondisi. Contohnya di kantor ya. Kita di dalam pekerjaan, atau mungkin kita di dalam rumah tangga, atau mungkin kita di dalam bermasyarakat, kita di dalam bertetangga. Tidak harus kita langsung negatif thinking atau berburuk sangka ya. Maka perlu kita tanya dengan baik, kita komunikasikan atau kita telusuri. Ini pembelajaran buat kita semua bunda ya, supaya kita itu tidak itu tadi berburuk sangka atau negatif thinking. Nah, lalu dia di sini eh, ngechat ke saya itu, kenapa barang saya belum sampai? Dia bilang ya kan, waktu tanggal 20 Desember. Ya kan dia TF 20 Desember itu kan gak mungkin tanggal 20 itu langsung saya packing ya. Nah, padahal besoknya langsung saya kirim ya. Nah, langsung saya jawab dong, nggak tahu bun gitu ya kan, wajar saya jawab ya nggak tahu, orang saya sudah kirim kan gitu. Nggak tahu gimana ari abang katanya. Wah, langsung bos di sini ya. Ini barangnya, ini tanda transferannya. Kenapa abang nggak minta alamat kalau ada di TFT loh? Ngapain saya minta alamat? Alamat sudah ada di sini tuh, ya. Alamat sudah ada, berarti dia itu sudah lupa atau bagaimana ya?
Sebelumnya ini Bunda eh, sudah pernah ngepix ke saya ya. Saya kurang tahu kalau dia punya masalah lain terus ngerembet ya, saya nggak tahu nih. Terus eh, berpikirannya negatif terus ya kan. Kalau barangnya ke orang lain kan, kembalikan aja lagi uang sama saya. Gitu ya kan. Saya bingung ya kan. Ya yang begini kalau kita berhadapan dengan yang begini, saya jamin tidak akan sehat ya secara pikiran, secara apa. Jadi lebih baik kita menghindar. Kita bertemu dengan orang-orang yang asik saja ya. Kita bertemu dengan orang yang asik, orang yang fair, orang yang wawasannya bagus gitu ya, orang yang mempunyai sumbu sumbu sumbunya panjang gitu ya. Nah, langsung saya kirim dong. Ini resinya ya kan, nih tanggal 21 Desember. Ya, ini resinya tanggal 20 tuh ya, ini kebalik ya, 21 Desember resinya. Berarti kan dia tag tanggal 20, besoknya saya apa namanya teh? Saya kirim ke paket, ini ada resinya. Tuh ya. Nih, ada resinya atas nama di sini Sasa Putri ya, Babakan Surabaya, Kira Condong Bandung. Padahal orang Bandung, orang-orang Bandung kene ya. Artinya dari awal saya sudah bilang, kalau ada keluh kesah, ada komplain, ada apa, sampaikan dengan baik ya. Sampaikan dengan baik, artinya satu contoh ya, kebahagiaan rumah tangga itu bisa kita lihat dari mana dulu ya. Bukan dari ada mobil, ada rumah mewah, atau ada eh, uang banyak, saldo tebal, tidak ya, itu belum tentu bahagia. Jadi kebahagiaan rumah tangga itu bisa kita lihat dari komunikasi antara suami dan istri ya. Sama halnya bagaimana kita kedekatan atau keharmonisan dalam bertetangga, keharmonisan dalam pekerjaan adalah komunikasi, atau mungkin keharmonisan dengan Tuhan ya kan, bisa dari komunikasi. Ya, kita bisa berdoa, atau mungkin kita kalau istilah di sini manon karena teh tafakur ya, atau mungkin wiridan gitu ya kan. Ini bener naon atuh? Can kena naon? Bukan masalah rupiah Bunda, bukan ya, padahal ini maaf kata ya, belanja cuma 20.000 loh. Cuman ngabisin plastik, ngabisin lakban kasarnya ya. Padahal kalau saya jualan, bunda-bunda bisa lihat dong, 50.000 juga satu paket, saya bisa kasih seabrek-abrek. Betul, saya bisa kasih banyak itu tas. Betul, iya, karena saya justru di sini jujur saja, eh, ada di sini yang beli ke saya itu sampai ngekip ada, sampai contohnya Kang nanti ya ada. Jadi sebetulnya bagaimana komunikasi ya, apalagi mungkin di sini ada keluh kesah juga, biasa itu ya kan. Makanya dari awal saya sudah mencoba memberikan apa ke bunda-bunda di sini ya, kalaupun ada keluh kesah sampaikan dengan baik ya. Jangan salah, pernah dengar berita enggak kemarin, anak dibanting bapaknya sampai meninggal, gara-gara apa? Gara-gara komunikasi kan. Anaknya nabrak anak tetangga, terus ibu tetangganya itu ngoceh-ngoceh. Ini menurut info, ngoceh-ngoceh nyamperin bapaknya si anak yang nabrak. Bapaknya emosi, anaknya dibanting. Betul. Karena mulut itu bisa menjadi pemantik loh. Serius, mulut itu bisa menjadi apa namanya itu, penyakit. Bisa jadi penyakit. Di dalam rumah tangga juga begitu. Kalau istri tidak sadar menggunakan lisannya, bisa terjadi perang dunia. Makanya buat para bunda-bunda, buat para istri, atau mungkin suami juga ya kan, pergunakanlah lisan kita itu dengan dewasa, dengan matang, seperti ya, lebih baik kita berpikir dulu sebelum berbicara, atau berpikir dulu sebelum bertindak ya. Atau 20.000 belanja, ibarat kata yang saya kasih bonus-bonus aja ke bunda-bunda yang lain mah tuh kadang lebih ya. Beaku plastik, beaku lakban, begitu ya. Jadi di sini kita sharing. Adapun contohnya yang mau komplain-komplain, nggak apa-apa disampaikan saja. Atau mungkin
Ah Kang, saya kemarin sudah sampaikan tapi akangnya lupa lagi, lupa lagi. Bisa jadi, jangan pernah bosen ya. Namanya manusia, karena yang saya pikirkan itu juga belum tentu hanya di dalam tas-tas saja. Saya ibaratnya saya berpikir atau saya mengerjakan atau waktu saya banyak terbagi ya. Sama halnya dengan bunda-bunda atau rekan-rekan banyak waktunya yang terbagi kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau bukan kita lagi, siapa lagi yang bisa saling memaklumi? Ya kan begitu. Ah, terima belanja 20 ribuan. Be aku plastik, be aku lakban. Be aku bensin nganterkan ke kurir. Can gena naon? Banyak yang begini pun, banyak yang begini ya. Ada lagi itu. Kang minta resi dong. Ya nanti saya ini ya. Aduh, Kang kok nggak dikasih resi? Itu kan hak saya katanya. Iya, saya tahu itu hak ibu, tapi kan tunggulah waktu normal. Waktu normal itu pasti sampai. Kalaupun tidak sampai di waktu normal, itu paling keterlambatan 3 hari wajar ya. Karena di sisi lain, kurir atau paket itu waktunya tidak bisa on time ya. Namanya di jalan ya. Di jalan bos, kita tidak bisa pastikan. Ada lagi, ah gimana sih Kang? Saya belanja dari Bekasi ke Solo cuma 2 hari nyampe. Kok ini sudah 3 hari nggak sampai-sampai? Maksudnya apa? Saya ambil contoh resi ya. Nih, ini resi resi sekali datang. Contohnya tuh, ya. Berapa banyak? Oh, tuh, tuh. Aduh, berapa banyak ini? Berapa banyak ini ya? Tuh. Ini dalam satu kali pengiriman ya. Ibaratnya puji Tuhan, alhamdulillah. Bunda-bunda masih ada yang berbelanja ke saya, ya. Tuh. Wah, nggak tahu berapa banyak ini, ya. Ketika saya mengirim hari ini, contohnya Selasa siang, saya paketin, itu resinya tidak langsung ada, ya. Resinya besok sore baru dikeluarin gitu loh. Karena nggak mungkin atuh, saya ngirim banyak barang, terus saya nunggu di kurir, nunggu resi keluar, kan nggak lucu ya. Bagaimana dengan non online atau mereka-mereka yang mau kirim baju atau mereka mau yang kirim kue, mau kirim ban, mau kirim baju untuk orang tuanya, ngantri cuma nungguin saya, egois banget kan gitu. Saya tidak begitu orangnya. Ya udah nanti resi belakangan saja. Saya berharap saya mempunyai pembeli-pembeli yang sadar gitu loh. Memang rata-rata banyak pembeli saya yang sadar, tetapi ada beberapa pembeli yang tidak sadar gitu ya. Kalaupun ada masalah ya pasti saya ganti toh, ya kan? Saya ganti. Yang penting kan ada resi, betul? Itu dia. Jadi di sini marilah kita apa namanya itu dewasa lah ya. Akhirnya 20 ribu dianggap sodako, sinana orang 20 ribu dianggap sodako. Masya Allah ya. Oleh karena itu ya di sini kita sharing berbagi saja ya. Saya punya di sini kok customer saya dari mulai pasukan api menyerang sampai sekarang beliau masih setia. Terima kasih ya untuk orang Tangerang ya, masih setia ke saya berbelanja serius ya. Saya pernah kirim barang ke beliau sobek bayangin, kulit asli. Beli berapa dari saya? 300. Gimana solusinya? Saya komunikasikan. Gimana mau dipotong harga setengah harga atau diretur, gimana baiknya? Kadang, oh terima kasih. Mungkin dipotong harga setengah, masuk beliau masih bisa nge-up ya kan. Tapi kalau beliau masih tidak bisa nge-up, aduh Kang, maaf Kang ya. Saya rasa saya belum mampu untuk nge-up lagi, saya retur ya. Oke, ndak apa-apa. COD-in aja saya bilang. Dia nggak mau. Oh jangan Kang, ongkir saya bayar. Ongkirnya dibayar, dimasukin lagi kopi ke saya coba. Ya. Itulah komunikasi bos. Ya. Oleh karena itu semoga kita sehat-sehat selalu. Ya. Di sini saya bukan ceramah, bukan pidato. Bukan bos ya, tetapi di sini kita berbagi sharing ya. Kita sharing dan berbagi ya. Jadi kalaupun ada yang mau komen-komen, komentar saja ya.
Ada yang komplain, sampaikan saja dengan baik. Ya, oleh karena itu, thank you for YouTube. Saya pamit. I love you. Dadah.